Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo Bapak Ibu guru utamanya yang mengikuti PPG 2022 ya. Mengikuti pretest PPG 2022. Pertama kami ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu guru yang terpilih. Untuk berikutnya tentu pada saat-saat ini Bapak Ibu banyak pertanyaan ya terkait dengan pelaksanaan pretest PPG nantinya. Karena eh, di tahun ini pelaksanaan prioritas PPG adalah berbasis domisili, artinya Bapak Ibu guru mengerjakannya dari tempat masing-masing sesuai domisilinya. Oke Bapak Ibu, ada beberapa pertanyaan yang telah kami rangkum seputar pretest ini. Tapi sebelumnya yang baru bergabung silahkan bisa diklik subscribe, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami di Bimbela Channel. Oke Bapak Ibu, nah sekarang kita mulai dari yang pertama ya. Tanda tangan surat pengantar ujian oleh siapa? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, kita lihat di surat pengantar atau S37A Bapak Ibu ya. Di sini adalah paling bawah ini admin simpatika ya. Jadi surat ini tidak perlu tanda tangan. Demikian ya untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, nah, sebentar yang terkait dengan S37A tadi, silahkan Bapak Ibu nanti ketika tes harus sudah dicetak ya, atau ketika pretest harus sudah tryout sudah disiapkan, karena itu nanti salah satu prasyarat untuk mengikuti tes. Yang kedua, tanda tangan fakta integritas apakah peserta dan diberi materai. Nah, jawabannya adalah tanda tangan oleh peserta dan tidak perlu bermaterai ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat di lampiran 2, fakta integritas ini berupa PDF ya. Untuk filenya silahkan, bisa ada dua alternatif, bisa Bapak Ibu tulis tangan setelah di print, kemudian paling bawah di sini diberi kabupaten atau kota Bapak Ibu ya, asal domisili sesuai KTP, kemudian tanggal ini diisi dengan tanggal Bapak Ibu ketika melaksanakan pretest, dan di bawahnya nama Bapak Ibu, kemudian diberi tanda tangan tanpa materai. Sekali lagi tanpa materai ya. Di sini ada beberapa isian, nama jelas, alamat sesuai KTP, bidang studi yang Bapak Ibu ikuti untuk pretest, kemudian nomor peserta ujian. Nah, di sini alternatif yang kedua, bisa Bapak Ibu nanti convert dulu menjadi Word, kemudian ini diketik menggunakan ketikan ya. Fakta integritas ini juga disiapkan nanti ketika sebelum atau pretest ya Bapak Ibu, nanti bisa dikirim filenya ke pengawas masing-masing, bisa berupa JPG atau bisa berupa PDF, atau nanti sesuai dengan kesepakatan dari grup WA yang Bapak Ibu ikuti ya, silahkan diikuti saran dari pengawas. Oke, seperti itu terkait dengan fakta integritas, saya kira jelas ya di sini. Nah, kemudian kita kembali ke pertanyaan yang ketiga, aplikasi mana yang harus diinstal? Oke, nah jadi pelaksanaan kali ini menggunakan yang pertama adalah aplikasi di HP, yaitu aplikasi Zoom dan WA. Kedua yaitu aplikasi di laptop nantinya, yaitu berupa Safe Exam Browser atau SEB. Bapak Ibu silahkan bisa unduh di alamat ini ya, atau nanti saya cantumkan di bawah di kolom deskripsi. Nah, terkait dengan ini kadang menjadi permasalahan begini Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa login ketika sudah mengunduh SEB ya. Meskipun Bapak Ibu sudah meskipun Bapak Ibu guru sudah menginstal SEB, sudah memasukkan username dan password dari S37A atau pengantar, tapi masih tidak bisa login. Itu kadang dimungkinkan Bapak Ibu salah dalam mendownload SEB, karena di sini berbeda ya. Ada dua opsi di sini, adalah untuk madrasah guru kelas dan mapel keagamaan. Ada dua opsi, dua pilihan ya Bapak Ibu. Dan yang kedua aplikasi adalah SEB-nya untuk madrasah mapel umum. Nah, ini perlu Bapak Ibu jeli di sini ya. Silahkan nanti sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu ikuti. Oke, nah kemudian kita lanjut.
Apakah saat install aplikasinya harus dinonaktifkan antivirusnya? Ya, ya, karena biasanya ini SEB-nya ini dilihat antivirus itu sebagai virus, makanya harus dinonaktifkan dulu sementara. Apakah install aplikasi harus pakai laptop? Ya, harus menggunakan laptop. Tidak bisa jika pakai HP ya, Bapak Ibu ya. Bahkan untuk menggunakan PC itu juga tidak disarankan ya. Lebih baik Bapak Ibu ambil amannya saja pakai laptop sesuai dengan spesifikasi yang ada di S37A Bapak Ibu semua ya. Kemudian saya tidak bisa login, password apa? Oke. Jadi login pretest ini 3 kali Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu nanti masuk ke SEB-nya itu menggunakan password seleksi. Ini default ya, semuanya sama. Kemudian lagi nanti memasukkan password di halaman loginnya SEB-nya itu menggunakan password di S37A Bapak Ibu semua ya. Setelah itu nanti Bapak Ibu sebelum masuk ke soal juga akan mendapatkan token dari pengawas Bapak Ibu semua ya. Silahkan untuk grup Zoom itu memang betul-betul diikuti ya. Silahkan Bapak Ibu di grup WA itu betul-betul diikuti dan dipedomani ya. Jadi nah, ada lagi yang kelupaan Bapak Ibu ya, terkait dengan masih ada yang belum bisa bergabung dengan grup WA. Nah, saya punya di sini punya apa istilahnya? Punya tips untuk Bapak Ibu langsung bisa gabung di grup WA tersebut. Caranya Bapak Ibu silahkan masuk di WhatsApp web ya. Saya kira sudah familiar ya. Silahkan di WhatsApp web di laptop saja bergabungnya. Setelah Bapak Ibu login, kemudian Bapak Ibu buka S37A Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada link grup WA ya. Silahkan diklik saja. Nah, nanti ketika Bapak Ibu klik nanti akan diarahkan di halaman join, di halaman untuk bergabung. Nah, ini contohnya. Ya. Langsung Bapak Ibu klik saja button berwarna hijau ini yaitu bergabung ke chat. Oke ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan yang belum bisa bergabung di grup WA. Nah, berikutnya oke, sudah. Nah, 7, tanggal fakta integritas ini kapan? Yaitu tanggal ketika ujian. Ya, tanggal tadi akan ada kota dari Bapak Ibu semua, kemudian koma, tanggalnya adalah tanggal ujian. Nah, 8, fakta integritas untuk kapan? Ya, untuk ujian nanti ya, dikirimkan kepada pengawas. Ya, betul. Nanti silahkan ikuti petunjuk pengawas seperti yang saya bilang di depan tadi. Bisa berubah nanti mungkin disuruh mengirim dalam bentuk JPG atau dalam bentuk PDF. Nah, silahkan diikuti sesuai dengan pengawasnya masing-masing. Poin nomor 9, kapan bisa mengerjakan tryout? Nah, ini juga silahkan komunikasikan dengan Bapak Ibu pengawas yang ada di grup WA ya. Jadi tentang tryout ini nanti tidak berisi atau tidak ada hubungannya ya dengan hasil di pretest nanti. Tryout ini hanya menjadi apa istilahnya, menjadi pengenalan bagi Bapak Ibu guru semua ya. Pengenalan baik aplikasi maupun perangkat. Dalam tryout nanti Bapak Ibu harus sudah menggunakan Zoom di HP dan kemudian di SEB nanti diberi sekitar 40 soal kalau saya nggak salah. 40 soal tersebut tidak harus dikerjakan semua saya kira ya, karena ini cuma pengenalan dan tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pretest nantinya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu ya, yang masih ada pertanyaan bisa diklik di kolom di kolom komentar ya. Silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.